Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan berkabut, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Desa itu tenang, namun penuh kehidupan, dengan suara ayam berkokok setiap pagi dan anak-anak berlarian di halaman rumah penduduk. Di tengah suasana damai itu, Jaka tumbuh sebagai pemuda yang dikenal ramah dan selalu menyapa siapapun yang ditemuinya. Meski hidup sederhana, ia tak pernah mengeluh atas keadaan. Jaka tinggal bersama ibunya, Mbok Randa, satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Ayahnya telah lama meninggal, sehingga sejak kecil Jaka harus belajar menjadi mandiri. Ia sering membantu ibunya di ladang, menimba air, atau memperbaiki rumah bambu mereka. Ketekunan itu membuatnya dihormati para tetua desa dan disukai kaum muda. Namun di balik senyum hangatnya, ada rasa sepi yang tak pernah ia ungkapkan. Sebagai anak muda yang gemar berpetualang, Jaka kerap pergi ke hutan untuk berburu. Keahliannya sudah dikenal luas, ia mampu menjejak-jejak binatang dengan cepat dan membaca tanda-tanda alam hanya dari suara dedaunan yang bergerak. Banyak warga yang meminta bantuannya ketika butuh daging hasil buruan. Namun bagi Jaka, berburu bukan hanya soal kebutuhan, melainkan juga pelarian dari kesunyian. Meski demikian, kehidupan tidak selalu mudah bagi Jaka dan ibunya. Tanaman padi kadang gagal panen, atau musim hujan datang lebih awal hingga memaksa mereka berhemat. Walau begitu, Mbok Randa selalu mengingatkan Jaka untuk tetap bersyukur. Rezeki itu tidak hanya makanan, nak. Kadang rezeki itu berupa kesehatan dan hati yang tenang, katanya setiap kali mereka menghadapi kesulitan. Jaka adalah pemuda yang lembut hatinya. Ia tak pernah suka melihat hewan terluka tanpa alasan jelas, dan ia selalu membantu tetangganya tanpa mengharapkan balasan. Ketulusannya membuat beberapa gadis desa menyukainya. Namun Jaka merasa dirinya belum siap membangun keluarga, ada sesuatu dalam dirinya yang menyuruhnya menunggu, seakan takdirnya belum tiba. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Jaka sering duduk di beranda rumah sambil menatap bintang-bintang. Angin malam yang dingin seolah membawa bisikan masa depan yang samar. Dalam hatinya, ia merindukan sosok pendamping yang dapat mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun ia tak tahu bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah. Desa Tarub sendiri menyimpan banyak cerita mistis yang diceritakan turun-temurun. Banyak warga percaya bahwa hutan di sekitar desa dihuni makhluk halus dan makhluk langit yang kadang turun ke bumi. Jaka tumbuh dengan kisah-kisah itu, tetapi ia tidak pernah terlalu menghiraukannya. Baginya, hutan hanyalah tempat berburu, bukan tempat bertemu keajaiban. Namun suatu hari, tanpa ia sadari, langkah-langkahnya akan membawanya pada jalan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani akan segera terguncang oleh pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan. Takdir sedang menuntunnya perlahan, menuju kisah yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan harinya setelah malam penuh renungan, Jaka memutuskan pergi berburu lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih dingin, kabut menggantung rendah di atas tanah, dan embun belum sepenuhnya jatuh dari ujung dedaunan. Jaka membawa busur dan anak panahnya, berjalan pelan menuju hutan yang menjadi tempat ia menghabiskan banyak waktunya sejak kecil. Namun entah mengapa, langkahnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang memanggilnya jauh ke dalam. Semakin dalam ia melangkah, suasana hutan terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya bersiul riang kini terdiam, dan angin yang biasa meniup dedaunan seolah berhenti bergerak. Jaka menunduk, melihat jejak rusa yang masih segar di tanah. Ia mengikuti jejak itu, berharap bisa membawa pulang hasil buruan untuk ibunya. Namun, jejak itu tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap seperti disapu sesuatu yang tak terlihat. Jaka berhenti dan mengangkat kepala. Di hadapannya terbentang bagian hutan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menyembul seperti ular raksasa. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, menciptakan pancaran cahaya keemasan yang tampak tidak wajar. Hutan itu terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang penuh rahasia. Merasa penasaran, Jaka melangkah lebih jauh. Ia mendengar suara gemericik air, lembut namun jelas, seperti berasal dari sungai kecil. Padahal, setahunya, tidak ada sungai di daerah itu. Langkahnya cepat berubah menjadi hati-hati. Di antara pepohonan yang semakin rapat, ia mulai merasakan perubahan lain, hawa dingin yang menusuk,
namun diiringi aroma bunga yang sangat halus, aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya. Di tengah keterpakuannya, Jaka melihat kilauan samar di antara pepohonan. Kilauan itu bergerak pelan, seperti cahaya yang menari. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut, dan ia mendekati sumber cahaya itu. Ketika ia mendekat, kilauan itu menghilang, namun berganti dengan pemandangan yang membuatnya tertegun, sebuah celah hutan yang berbeda dari bagian lain, seolah menjadi taman tersembunyi di dalam rimba. Telaga kecil terletak di tengahnya, airnya jernih seperti kaca dan memantulkan cahaya lembut. Di sekeliling telaga, bunga-bunga liar bermekaran meski bukan musimnya. Angin bertiup pelan, untuk pertama kali sejak ia masuk hutan. Suasananya begitu tenang dan asing hingga Jaka merasa tempat itu bukan milik dunia manusia. Ia berdiri mematung, merasakan seolah dirinya melangkah ke wilayah terlarang. Jantung Jaka berdetak lebih cepat. Ia mencoba mencari penjelasan, namun tidak ada yang masuk akal. Ia mengingat cerita-cerita lama yang sering dibisikkan para tetua, tentang tempat-tempat suci yang dijaga makhluk halus, tentang hutan yang kadang membuka jalan ke dunia lain. Tapi Jaka bukan tipe yang mudah percaya. Namun kali ini, apa yang ia lihat terlalu nyata untuk disangkal. Dengan langkah perlahan, Jaka mendekati tepi telaga. Ia berjongkok dan menyentuh permukaan air yang dingin dan bening. Saat itulah ia merasakan getaran halus, seperti panggilan yang tidak bisa ia mengerti. Tanpa ia sadari, ia telah membuka pintu menuju peristiwa yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tak lama lagi, ia akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia, keajaiban yang hanya muncul bagi mereka yang ditakdirkan. Belum sempat Jaka berdiri dari tepi telaga, sebuah cahaya lembut muncul dari langit. Cahaya itu turun perlahan seperti butiran emas yang melayang di terpa angin. Jaka mengangkat wajahnya, terkejut sekaligus terpukau. Cahaya itu semakin mendekat, membentuk lingkaran bersinar di atas permukaan telaga. Hatinya berdebar, merasa dirinya sedang menyaksikan sesuatu yang mustahil dijelaskan dengan akal manusia. Ketika cahaya itu menyentuh tanah, suasana hutan berubah seketika. Angin kembali berhembus, membawa aroma harum yang begitu lembut hingga membuat Jaka seolah kehilangan napas. Dari dalam cahaya itu, terdengar tawa kecil, jernih, lembut, dan sangat berbeda dari suara manusia. Jaka memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan-lahan, bayangan sosok-sosok anggun mulai terlihat. Cahaya itu memudar, menyingkap 7 perempuan berparas menawan, mengenakan kain tipis berkilau dan selendang indah yang tampak seperti terbuat dari cahaya bulan. Mereka berdiri di pinggir telaga, tertawa kecil sambil berbicara satu sama lain. Kulit mereka bersinar, rambut mereka panjang berkilau seperti emas dan perak, dan aura yang memancar dari tubuh mereka tidak seperti makhluk duniawi. Jaka terdiam, tak sanggup bergerak, takut bahwa gerakan sekecil apapun akan membuat mereka menghilang. Para perempuan itu melangkah ke arah air dan mulai turun ke dalam telaga. Gerakan mereka begitu halus, seolah kaki mereka tidak menyentuh tanah sama sekali. Selendang yang tadi mereka kenakan diletakkan rapi di bebatuan pinggir telaga, memancarkan kilauan lembut. Saat itulah Jaka mulai menyadari kebenaran yang mengguncangkan, ia tidak sedang melihat manusia biasa. Ia sedang menyaksikan bidadari kayangan turun ke bumi. Jaka menelan ludah, bersembunyi di balik semak-semak sambil menahan napas. Ia tahu apa yang ia lihat adalah rahasia besar yang tidak pernah diceritakan pada sembarang orang. Para bidadari itu bermain-main di telaga, cipratan air memantulkan cahaya bagaikan permata yang berserakan. Mereka terlihat begitu bebas, seolah dunia tidak mampu menyentuh mereka. Jaka merasa kecil, namun tidak mampu melepaskan pandangannya. Di antara para bidadari itu, ada satu yang menarik perhatian Jaka lebih dari lainnya. Bidadari itu tampak lebih lembut, lebih bercahaya, dan memiliki senyum yang mampu menenangkan hati hanya dengan sekali lihat. Dialah Nawang Wulan, meski Jaka belum tahu namanya saat itu. Jaka memandangnya lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya terasa bergetar hebat. Waktu berjalan tanpa Jaka sadari. Ia terpikat oleh keindahan yang ada di depannya, seolah seluruh dunianya menyempit hanya pada telaga itu dan senyum bidadari yang tak ia kenal. Namun seiring waktu, sebuah keinginan halus muncul di hatinya, keinginan untuk lebih dekat, untuk mengetahui siapa mereka, untuk memahami kenapa takdir menuntunnya ke tempat ini. Suara hatinya berbisik bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan.
Di balik rasa kagumnya, Jaka tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan membawa konsekuensi besar. Langkah-langkah takdir telah dimulai sejak ia memasuki bagian hutan terlarang ini. Dan pada momen berikutnya, sebuah keputusan kecil yang lahir dari rasa kagum akan mengubah seluruh jalannya kehidupan, baik bagi dirinya maupun bagi bidadari yang memikat hatinya. Jaka tetap bersembunyi di balik semak, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi matanya tidak mampu lepas dari pemandangan para bidadari yang bermain di telaga. Setiap gerakan mereka memancarkan cahaya lembut, seakan dunia berubah lebih indah hanya dengan keberadaan mereka. Namun Jaka khususnya terpaku pada satu sosok, bidadari yang senyumnya begitu lembut, yang membuat dadanya terasa hangat untuk alasan yang tidak ia pahami. Ketika para bidadari itu semakin larut dalam keceriaan, Jaka memperhatikan selendang mereka yang tergeletak di bebatuan. Selendang-selendang itu tampak seperti benda hidup, memancarkan cahaya berwarna keperakan. Entah bagaimana, Jaka merasa tertarik untuk melihatnya dari dekat. Namun godaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar ketika angin berhembus lembut, mendorong salah satu selendang mendekat ke tempat Jaka bersembunyi. Jaka menahan napas saat melihat selendang itu jatuh tepat di depannya. Itu adalah selendang milik bidadari yang ia kagumi. Tangannya gemetar, tetapi rasa ingin tahu dan perasaan lain yang belum ia kenali menyatu menjadi dorongan kuat. Ia tahu bahwa para tetua desa sering menceritakan kisah tentang selendang bidadari, bahwa selendang itu adalah sumber kekuatan mereka untuk kembali ke kayangan. Namun mendengar cerita adalah satu hal, sedangkan melihatnya langsung adalah hal yang benar-benar berbeda. Tanpa berpikir panjang, Jaka perlahan meraih selendang itu. Sentuhannya membuat ia terkejut, selendang itu dingin seperti embun, namun juga bergetar halus seolah hidup. Cahaya lembut dari kain itu menyelimuti tangannya. Jaka memandang selendang itu lama, terpesona, hingga sesuatu dalam dirinya berbicara, jika ia menyimpannya, bidadari itu akan tetap di bumi. Sebuah pikiran egois, namun lahir dari kekaguman yang begitu mendalam. Sementara itu, para bidadari mulai bersiap untuk selesai mandi. Mereka tertawa kecil sambil naik ke tepian telaga. Jaka tersentak, menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu. Dengan cepat, ia menyelipkan selendang itu ke dalam bajunya. Hatinya berdegup semakin kencang, disertai rasa bersalah yang merayap seperti bayangan gelap. Namun ia tetap tidak mengembalikannya. Ia merasa seolah sedang mengikuti alur takdir, bukan hanya dorongan hati. Setelah berpakaian kembali, para bidadari mulai mengambil selendang mereka satu per satu. Cahaya di sekitar telaga berubah lebih terang, tanda bahwa mereka akan segera kembali ke kayangan. Namun ketika bidadari yang Jaka kagumi mulai mencari selendangnya, suasana langsung berubah. Senyum di wajahnya hilang, digantikan kebingungan yang semakin lama semakin dalam. Ia mengangkat beberapa selendang lain, memeriksa bebatuan, bahkan melihat ke air, tetapi selendangnya tidak ada. Bidadari-bidadari lain berhenti dan mendekatinya. Mereka bertanya, mencoba membantu, namun tetap tidak menemukan apapun. Keindahan telaga yang tadi begitu menenangkan kini berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Sang bidadari yang kehilangan selendang mulai terlihat panik, matanya berkaca-kaca, sementara cahaya di sekeliling tubuhnya mulai meredup. Satu persatu, bidadari lainnya terpaksa terbang kembali ke kayangan, meninggalkannya sendirian di bumi. Jaka melihat semuanya dengan hati bergetar hebat, antara rasa bersalah, ketakutan, dan rasa iba yang dalam. Ia ingin keluar dan menolong, tetapi ia takut mengungkapkan kebenaran. Dan pada saat itulah ia menyadari bahwa satu keputusan kecil yang ia buat tadi telah mengubah segalanya. Bidadari itu kini terdampar di dunia manusia, dan hanya dirinya yang tahu penyebabnya. Dengan langkah perlahan, Jaka akhirnya bangkit dari persembunyiannya, bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Jaka melangkah keluar dari persembunyiannya dengan jantung yang serasa ingin meledak. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah di bawahnya menarik kakinya agar mundur. Namun ia tahu ia tidak bisa membiarkan bidadari itu sendirian dalam kebingungan. Ketika ia semakin dekat ke telaga, bidadari itu, yang kini duduk di atas batu dengan wajah murung, mengangkat kepala menatapnya. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya, dan Jaka merasakan sesuatu dalam dirinya seperti runtuh dan tumbuh sekaligus. Nawang Wulan memandangnya dengan mata berembun, penuh kebingungan dan ketakutan.
Maafkan saya, ucap Jaka dengan suara lirih, bahkan sebelum ia tahu apa yang harus dikatakan. Ia mencoba menunjukkan bahwa ia bukan ancaman, mengangkat kedua tangannya perlahan sebagai tanda damai. Namun Nawang Wulan tetap waspada. Ia memeluk tubuhnya, seolah alam manusia yang asing membuatnya merasa lebih kecil dari biasanya. Jaka mendekat dengan sangat hati-hati. Kau terlihat kesusahan. Apa yang hilang darimu? Tanyanya lembut, meski ia sudah tahu jawabannya. Nawang Wulan menunduk, suaranya hampir tak terdengar ketika ia berkata, selendangku, tanpa itu aku tak bisa kembali. Ada getaran kesedihan dan ketakutan dalam setiap kata, dan Jaka merasakan rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu berat. Ia mencoba menawarkan bantuan, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, izinkan aku membantumu mencarinya. Hutan ini luas, mungkin saja terselip di suatu tempat. Nawang Wulan menatap wajah Jaka lama, berusaha mencari ketulusan dalam matanya. Meskipun ia bidadari, ia merasa kehilangan dan sendirian. Akhirnya ia mengangguk pelan, menerima uluran kebaikan dari lelaki asing di depannya. Ketika mereka berjalan meninggalkan telaga, Nawang Wulan sesekali menoleh ke belakang, seolah berharap. Selendangnya tiba-tiba muncul, namun tak ada cahaya keperakan yang ia kenali. Jaka berjalan di sampingnya, diam namun gelisah. Ia tahu bahwa dirinya adalah alasan kesulitan itu, namun ia tidak sanggup mengaku sekarang. Ia takut Nawang Wulan akan pergi begitu saja, dan lebih dari itu, ia takut melihat tatapan kecewa di wajahnya. Saat mereka keluar dari bagian hutan yang tersembunyi, suasana menjadi lebih terang dan terasa lebih hidup. Burung-burung kembali berkicau, angin kembali bertiup seperti biasa. Namun raut wajah Nawang Wulan tetap muram. Dunia ini, berbeda dari kayangan, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Jaka hanya bisa mengangguk, mencoba memahami dunianya yang begitu jauh dari manusia. Ketika hari mulai gelap, Jaka menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan Nawang Wulan berkeliaran sendirian di hutan. Ada baiknya kau ikut denganku ke rumah, kata Jaka akhirnya. Ibu dan aku tinggal tak jauh dari sini. Setidaknya kau bisa beristirahat. Nawang Wulan ragu, namun kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Dengan hati berat, ia menerima ajakan itu. Ia tidak memiliki pilihan lain. Dan begitu mereka berjalan menuju desa, langkah Nawang Wulan yang perlahan mengikuti langkah Jaka seakan menjadi awal dari takdir baru mereka. Tanpa selendang, tanpa jalan pulang ke kayangan, Nawang Wulan kini melangkah menuju dunia manusia, ditemani seseorang yang menyimpan rahasia besar yang akan menentukan perjalanan hidupnya di bumi. Sesampainya di rumah, Jaka memperkenalkan Nawang Wulan kepada ibunya, Mbok Randa. Sang ibu tentu terkejut melihat seorang perempuan asing dengan paras begitu elok datang bersama putranya. Namun melihat raut lelah dan kebingungan di wajah Nawang Wulan, naluri keibuan Mbok Randa muncul begitu saja. Dengan senyum hangat, ia mempersilakannya masuk. Kau terlihat kelaparan, nak. Istirahatlah. Rumah ini sederhana, tapi kau aman di sini. Nawang Wulan hanya bisa membalas dengan anggukan pelan. Hari demi hari berlalu, dan Nawang Wulan mulai berbaur dengan kehidupan di rumah kecil itu. Meski asal-usulnya tak pernah ia ceritakan, jelas terlihat bahwa ia bukan perempuan biasa. Setiap gerak-geriknya lembut, tutur katanya halus, dan kehadirannya membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Mbok Randa menyukainya, sedangkan Jaka, diam-diam semakin sering mencuri pandang. Setiap pagi melihat Nawang Wulan tersenyum, hatinya seperti dikuatkan kembali dari rasa bersalah yang ia simpan. Perlahan, Nawang Wulan mulai membantu pekerjaan rumah. Aneh tapi nyata, pekerjaan yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat ia selesaikan dalam sekejap. Menanak nasi hanya membutuhkan 1 bulir padi, namun aroma dan jumlah nasi yang dihasilkan sama seperti nasi penuh 1 periuk. Mbok Randa kebingungan, tetapi menganggap Nawang Wulan hanya memiliki cara khusus yang tak perlu banyak ditanyakan. Sementara Jaka, setiap kali melihat keajaiban itu, rasa takutnya meningkat, takut rahasianya suatu hari terbongkar. Kebersamaan mereka membuat hubungan Jaka dan Nawang Wulan makin dekat. Nawang Wulan, meski kehilangan selendangnya, tidak pernah mengeluh. Ia menerima kehidupan manusia dengan ketabahan yang mengagumkan. Ketika mereka berbicara, ia sering bertanya tentang dunia manusia, tentang adat, tentang kebiasaan desa. Jaka menjawab semuanya dengan sabar,
dan dari jawaban-jawaban itu, benih perasaan mulai tumbuh di hati keduanya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan, Jaka dan Nawang Wulan duduk di beranda rumah. Angin bertiup lembut, membawa aroma padi yang hampir panen. Nawang Wulan memandang langit dengan mata sendu. "Kadang aku merasa jauh dari rumah," katanya perlahan. Jaka menatapnya, merasa hatinya ikut tergores. Tanpa sadar, ia berkata, "Jika kau merasa sendirian, ketahuilah, kau punya kami. Kau punya aku." Nawang Wulan menoleh, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum dengan cara yang berbeda, lebih hangat, lebih dekat. Perasaan itu semakin dalam seiring waktu berjalan. Warga desa mulai melihat kedekatan mereka dan tidak sedikit yang mulai membicarakannya. Namun tidak ada yang mempermasalahkan, karena Nawang Wulan dipandang sebagai perempuan baik, sopan, dan membawa berkah bagi keluarga Jaka. Hingga pada akhirnya, para tetua desa datang membicarakan kemungkinan pernikahan. Jaka terkejut, tapi dalam dirinya, ia tahu itu adalah yang ia inginkan. Ketika Jaka mengutarakan hal itu kepada Nawang Wulan, ia terdiam lama. Hatinya masih memendam kesedihan karena kehilangan jalan pulang, namun ia juga menemukan kenyamanan bersama Jaka. Pada akhirnya, ia mengangguk bukan karena terpaksa, melainkan karena ia percaya kepada pemuda yang telah menampung dan menjaganya. Pernikahan kecil pun digelar dengan sederhana, disaksikan tetangga dan sahabat dekat. Meski sederhana, kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya.